Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti workshop pada hari ini. Pada kesempatan pertama ini, saya diminta untuk menyampaikan tentang motivasi menulis. Ini dikhususkan untuk penulisan karya ilmiah secara keseluruhan. Sebagai permulaan, selain yang sudah diperkenalkan atau akan diperkenalkan oleh moderator, saya adalah Suhendra. Berikut kontak yang bisa dihubungi dari saya, yaitu di IG di @hendra_cendekia, di email di suhendra18@mail.ugm.ac.id. Ini adalah intermezzo dari beberapa karya yang pernah saya tulis sebelumnya, seperti itu. Nah, kita akan memulai dari satu pertanyaan dasar untuk semua yang hadir pada sesi webinar hari ini. Apakah Anda sudah mulai menyukai membaca buku? Atau apakah Anda masih menjadi sebagian banyak orang yang dengan bangga mengatakan alergi saat membaca sebuah buku? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena salah satu proses utama dari tahap menulis itu adalah membaca buku. Tidak mungkin orang bisa menulis dengan baik apabila dia tidak membaca buku. Sehingga pertama sekali yang harus dilakukan adalah mulai dari sekarang mindsetnya diubah. Yang sebelumnya malas membaca buku, mari kita mulai untuk menyukai membaca buku. Yang sebelumnya mengantuk 1 menit saat membaca buku, mari kita mulai bertahan di menit kedua untuk membaca buku. Seterusnya seperti itu, maka target teman-teman untuk menjadi seorang penulis atau menulis apapun itu, baik dia bersifat ilmiah atau dia bersifat sastra seperti itu akan lebih mudah dilakukan karena yaitu bekal utama untuk menulis itu adalah membaca. Tidak mungkin dia bisa menulis jika dia tidak membaca. Jadi tolong frame-nya pertama ini dibersihkan bahwa rekan-rekan sekalian harus mau membaca buku seperti itu. Kalau kemudian ditanya lagi, kenapa saya suka membaca buku? Eh, Kalau histori dari saya suka membaca itu agak sedikit rumit. Tapi saya sangat percaya bahwa kesukaan seseorang terhadap buku atau membaca buku itu bukan sesuatu yang dia lahir secara genetik. Saya sangat percaya itu. Kenapa? Karena saya dulu bukan seorang yang suka membaca buku. Saya dulu membaca buku karena saya ingat saya ingin dilihat sebagai seorang pembaca yang memiliki hobi yang keren, yaitu membaca buku. Saat saya masih pelajar tingkat menengah pertama, bukankah sangat keren jika saya ditanya, hobi kamu apa? Hobi kamu membaca buku, gitu kan? Keren kan ya? Nah, karena ingin mendapatkan hal keren itulah saya saat itu mulai membaca buku, datang ke perpustakaan, membaca tulisan-tulisan yang tipis-tipis, buku-buku yang tipis, cerita-cerita sederhana, ya itu saja gitu. Jadi dari situ kemudian minat saya terhadap buku mulai tumbuh. Bukan karena saya benar-benar ingin membaca buku, bukan karena saya suka dengan buku sebelumnya, tapi karena saya ingin dilihat sebagai seorang pembaca buku. Dan alhamdulillah sampai sekarang keterusan. Saya membaca buku karena saya menyukai buku. Nah, sebenarnya di sini saya ingin menyampaikan bahwa membaca buku itu bukan bakat dari lahir. Membaca buku itu adalah soal kemauan. Betul, saya dulu terinspirasi sekali oleh guru saya yang pernah bilang bahwa, aduh saya itu malas banget baca buku karena setiap baca buku itu saya ngantuk. Karena saat kecil saya mendengarkan itu dari guru saya, lalu saya berpikir itu adalah sesuatu yang keren, ungkapan itu keren, maka saya berpikir dalam mindset mungkin bisa dikatakan di alam bawah sadar atau mungkin ada istilah yang lebih tepat bahwa saya juga ingin seperti itulah. Saat ditanya baca buku saya bilang saya tidak suka baca buku, saya suka mengantuk gitu. Nah itu terprogram di kepala saya saat itu, sehingga apa, saat membaca buku ya saya malas. Kenapa? Karena di awal saya mendengarkan orang mengatakan itu dan saya pikir itu adalah hal yang keren, makanya saya tidak suka baca buku. Nah ketika saya terpaksa atau ingin dibilang sebagai seorang pembaca ketika sekolah menengah pertama dan membaca buku-buku tertipis sekalipun, kemudian saya mulai menyadari bahwa mindset itu salah gitu. Banyak dari kita tidak suka membaca buku tuh karena terlanjur melihat orang yang mengatakan dia tidak suka membaca buku. Jadi sekarang dibersihkan, yang masih mengantuk itu soal sugesti, tidak ada yang membaca buku yang bikin mengantuk seperti itu ya.
Tolong dibersihkan semuanya dan kita menjadi seorang pembaca buku. Nah, ini adalah beberapa buku yang sedang saya baca. Ini sebenarnya sudah agak lama saya baca karena saya lebih banyak berkutat dengan karya ilmiah. Jadi saat ini, jadi saya agak sedikit perlu energi untuk meluangkan waktu dan tidak bisa secepat biasanya. Atau anggap saja ini adalah buku-buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca. Teman-teman mungkin bisa menemukannya di toko buku seperti Sapiens, karya Yuval Noah Harari. Ini buku tentang perspektif penciptaan manusia, tapi mungkin tidak semua orang bisa menerima jenis buku itu. Atau di Tanah Lada, ini juga bukunya bagus sekali. Dan di karangan Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea, ini unik sekali. Saya tidak bisa memberikan spoilernya, silakan teman-teman temukan sendiri. Tapi ini adalah beberapa buku yang sedang dalam proses pembacaan oleh saya, dan bagi saya buku-buku ini bagus, gitu. Nah, lalu ada selanjutnya nih tentang cara berpikir kita antara buku digital dan buku cetak. Beberapa orang berpikir tidak nyaman membaca buku digital. Sebagian berpikir lebih nyaman membaca buku digital. It's okay. Tidak masalah mau digital atau cetak. Yang masalah adalah kalau Anda mempermasalahkan itu tetapi Anda tidak membaca buku digital atau buku cetak sama sekali. Itu sama dengan kebohongan seperti itu ya. Jadi mana yang lebih menarik, mana yang lebih penting, sama-sama bagusnya. Digital dia lebih mobile, di mana kita dengan perangkat elektronik kita bisa membawa dimanapun buku-buku kita, sementara cetak memiliki sensasi sentuh yang berbeda daripada digital, seperti itu. Dua-duanya bagus, dan yang tidak bagus kalau tidak membaca buku. Nah, kemudian kalau ditanya tentang kebiasaan membaca saya membaca buku. Sebenarnya kita semua sudah membaca. Teman-teman buat caption, itu menulis di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah proses literasi. Jadi teman-teman sudah mulai menulis, dan ketika teman-teman membaca story teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain, itu sebenarnya adalah proses membaca. Jadi kita sebenarnya sudah sangat akrab dengan kata-kata. Jadi kalau kita bilang bahwa saya tidak akrab dengan tulisan, saya tidak akrab dengan membaca, maka teman-teman salah. Teman-teman sudah membaca di berbagai tempat. Di sosial media itu teman-teman membaca. Penggemar Wattpad, teman-teman membaca. Semuanya membaca. Nah, kebiasaan membaca saya bangun secara rutin. Pertama, saya biasa suka membaca buku di waktu yang luang atau waktu menunggu. Waktu menunggu itu yang menarik. Beberapa kita menunggu kan biasa pegang HP, main sosial media. Kalau saya menunggu itu menyenangkan karena dengan menunggu kita bisa membaca buku. Misalkan saya menunggu di bandara, menunggu penerbangan 1 jam, 2 jam seperti itu. Mungkin kita suntuk ya, tapi bagi saya itu adalah momen yang menarik di mana saya bisa menyelesaikan lebih banyak bacaan buku seperti itu. Kemudian saya juga membangun kebiasaan membaca sebelum tidur seperti itu. Teman-teman juga bisa memulai hal-hal seperti ini. Jadi silahkan diikuti. Mindsetnya dibersihkan teman-teman menjadi seorang pembaca buku. Kemudian saya tadi di awal mengatakan bahwa teman-teman tidak mungkin bisa menulis apabila teman-teman tidak membaca. Kenapa membaca berhubungan dengan menulis? Karena di dalam kepala kita itu, menulis itu adalah proses merangkai kata-kata. Kalau perbendaharaan kata kita tentang susunan kata-kata yang baik dan benar itu tidak ada di kepala kita, maka kita tidak bisa menulis dengan benar, dengan baik. Contohnya seperti ini. Ketika teman-teman membaca buku, teman-teman mengoleksi perangkat informasi yang kompleks di sana. Selain daripada inti buku itu sendiri, yaitu informasi atau hal-hal yang kita bisa dapatkan secara konten, kita juga mengumpulkan informasi tentang penggunaan kalimat-kalimat yang tepat di sana, penggunaan titik-titik tanda baca yang tepat di sana, penggunaan atau penulisan huruf yang benar di sana. Nah, secara tidak langsung saat kita membaca itu, kita belajar untuk melihat perpadanan kalimat yang seperti apa sih yang bagus, padanan kata yang seperti apa sih yang bagus. Maka pengalaman saya membaca banyak sekali naskah, karena saya termasuk di bidang penerbitan itu saya sering menjadi tim editor atau reviewernya, maka itu membuat saya mengetahui seseorang itu dia sebenarnya suka baca buku atau dia tidak sama sekali suka membaca buku. Itu terlihat sekali. Kenapa? Perbendaharaan katanya berbeda, penyusunan kata diksinya juga sangat berbeda sekali. Jadi membaca itu benar-benar sangat erat kaitan dengan menulis. Kalau teman-teman belum membaca, akan sangat sulit untuk menulis seperti itu. Bahkan ketika teman-teman suka membaca sekalipun, menulis itu tetap bukan sesuatu yang sesederhana itu. Jadi prosesnya tetap panjang, belajar sepanjang hayat. Nah,
Kira-kira manfaat untuk mahasiswa apa sih? Nah, karena ini konteksnya adalah karya ilmiah untuk PKM ya, sebagai contoh PKM, topiknya PKM, kita akan merubah redaksinya. Manfaat menulis PKM untuk mahasiswa itu apa? Pertama, teman-teman akan bakal dapat experience dari proses menulis itu. Teman-teman akan belajar di situ ada menuangkan gagasan menjadi tulisan, lalu tulisan itu disusun secara sistematis, kemudian dia akan dikoreksi berulang-ulang dan melalui berbagai tahap revisi. Nah, teman-teman yang bertahan dengan semua proses itu akan memiliki kekuatan mental yang lebih siap dibanding orang-orang yang tidak sama sekali. Jadi, salah satu manfaat pertama adalah kesiapan mental teman-teman menghadapi berbagai dinamika yang akan teman-teman temui ke depannya nanti. Karena adalah kayak stretching atau pemanasan menghadapi kehidupan yang lebih nyata. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya ingat sekali bahwa salah satu dari banyak sekali hal yang saya ikuti, banyak kayak pemilihan delegasi dan seterusnya itu biasanya kan ada tahap wawancara. Nah, apabila kita memiliki kecakapan dan minat di menulis, maka itu akan memberikan additional value gitu. Jadi nilai tambah bagi kita untuk bisa lebih menarik di mata pewawancara. Ini saya alami di berbagai kasus di mana dalam beberapa kesempatan saat saya mengikuti interview dan saya mengatakan bahwa saya suka membaca buku, saya suka menulis buku, maka itu menarik bagi orang lain. Kenapa? Belum banyak orang yang benar-benar menekuni aktivitas membaca secara rutin dan juga menulis secara rutin. Itu yang pertama. Jadi dia benar-benar bisa menunjang prestasi teman-teman sekalian. Gitu. Nah, yang ketiga, membaca membaca dan menulis itu adalah soal kekaryaan. Teman-teman, semua dari kita itu punya kesempatan untuk memiliki karya. Tapi tidak semua dari kita punya kesempatan untuk menjadi juara. Juara itu panggungnya dikit, satu, dua, tiga, dan yang paling diunggulkan cuma satu aja. Dari 1.000 orang cuma dipilih satu, dua, tiga. Jadi peluangnya tipis sekali. Tapi kalau kita bicara soal karya, dari 1.000 orang, 1.000-1.000-nya punya kesempatan yang sama untuk berkarya. Juara itu bahagianya sebentar. Pas waktu diberi trofi bahagia. Seminggu kemudian masih ada yang nanya. Setahun kemudian tidak ada yang peduli. Tetapi soal karya itu akan bisa mengabadi bahkan ketika teman-teman sudah tiada. Kita coba misalkan ingat beberapa penulis-penulis yang sudah lampau seperti contohnya Buya Hamka. Karyanya tetap ada, tetap diminati hingga saat ini meskipun orangnya sudah tiada. Atau yang terbaru misalkan Sapardi Djoko Damono, karyanya tetap ada gitu. Jadi menulis itu benar-benar proses untuk kita menjadi abadi dan itu adalah proses kekaryaan yang menjadi hak oleh setiap orang seperti itu. Dan banyak sekali manfaat yang bisa dapat teman-teman khususnya mahasiswa dapatkan dari aktivitas membaca dan menulis ini gitu. Jadi mari kita tekuni. Nah, secara garis besar tahap menulis itu ada 4. Mungkin nanti akan lebih banyak dibahas oleh Becky di sesi selanjutnya setelah ini. Tapi secara garis besar itu memang ada 4. Pertama adalah playwriting, kedua drafting, ketiga revising dan editing, keempat publishing. Konteksnya nanti bisa disamakan antara publishing dalam artian teman-teman submit PKM teman-teman atau karya ilmiah teman-teman atau menerbitkan buku seperti itu. Beda, ya bisa disamakan seperti itu. Playwriting adalah tempat di mana kita melakukan brainstorm, artinya kita pengen tahu apa yang kita tulis. Teman-teman mencoret-coret, saya pengen bikin apa nih? Ini ada PKM nih, apa yang pengen saya tulis? Sebenarnya silakan dicoret-coret dulu. Apa ya, bisa nggak ya? Ini mungkin nggak ya? Ini mungkin nggak? Hal seperti itu masuk dalam tahap playwriting. Dan ini penting sekali untuk meyakinkan bahwa sebenarnya kita memiliki gagasan yang bagus atau tidak di sana. Nah, saat kita sudah menetapkan sebuah ide dalam playwriting, kita akan menetapkan tahap selanjutnya itu drafting. Drafting itu berarti kita sudah mulai tahap membuat kerangkanya hingga mulai menulisnya. Kalau tadi kita bicara tentang idenya di playwriting, di drafting itu kita menulis. Oh, pedomannya seperti ini. Ada latar belakang, ada bab 2, bab 3, dan seterusnya. Kita lakukan itu sesuai dengan skema. Kita lakukan penulisan, kita rujuk informasi-informasi atau referensi yang relevan di sana. Kemudian tahap selanjutnya adalah revising dan editing. Nah, karena di program karya seperti PKM ini atau penulis karya ilmiah untuk masa biasa di bawah bimbingan oleh dosen, maka itu kemudian yang akan dibawa oleh teman-teman direvisi kepada dosen dan itu akan direvisi oleh dosen-dosen melalui revisi, masukan dan seterusnya diedit sampai akhirnya jikalau memang sudah ACC
secara legal format sudah ditandatangani oleh pihak university untuk siap submit sebagai PKM, maka teman-teman sudah bisa submit. Ini adalah proses publishingnya. Nah, ketika teman-teman mengikuti itu, ada dua kemungkinan. Pertama, teman-teman nanti akan lulus PKM. Kedua, tidak akan lulus PKM. Oke, yang lulus PKM akan melaksanakan PKM-nya. Betul ya? Nah, bagi teman-teman yang belum berhasil untuk lulus PKM, jangan berkecil hati. Simpan karya itu baik-baik, karena itu menjadi tolak ukur dari perkembangan kawan-kawan. Saat ini, teman-teman menulis PKM. Suatu hari, 5 tahun ke depan, saat teman-teman sudah mungkin melanjutkan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, dengan pemahaman dan kapasitas skill menulis yang lebih tinggi pula di bidang scientific paper, teman-teman akan tahu bahwa ada banyak perubahan signifikan yang telah terjadi di dalam diri kawan-kawan sekalian. Dan 10 tahun kemudian juga seperti itu. Sehingga nanti ketika flashback ke masa lalu, bahwa teman-teman tahu, saya sudah belajar dengan baik, saya sudah bertumbuh dengan baik. Hal itu penting untuk membangun kepercayaan diri. Jadi simpan karya itu jangan buang, simpan seperti itu. Jadi jangan dibuang ya. Sayang banget kalau sampai ada karya seperti itu yang ide udah bagus banget tiba-tiba dibuang begitu saja. Oke, banyak sebenarnya mahasiswa itu bukan tidak memiliki kapasitas untuk menulis. Oh, ini buku yang saya masih tulis buku lagi. Banyak mahasiswa bukan tidak memiliki kapasitas untuk menulis, tetapi karena belum memulai untuk menulis saja. Teman-teman sebenarnya punya banyak potensi dan sangat mungkin untuk bisa menulis apapun itu, mau buku, mau karya ilmiah. Tapi karena teman-teman belum memulai, maka ya teman-teman tidak tahu bahwa teman-teman punya kapasitas. Karena apa? Teman-teman belum memulai sesuatu itu. Pengalaman saya di berbagai sesi, saya mengetahui bahwa banyak sekali mahasiswa atau siswa itu mereka bukan tidak mampu menulis, tapi mereka belum memulai untuk menulis. Jadi dari saat ini ketika teman-teman sudah hadir di sini, diberi komitmen dalam diri masing-masing untuk saya harus mulai dari saat ini juga. Mumpung sesinya sudah ada di sini dan teman-teman sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi workshop atau webinar hari ini, maka jangan biarkan waktu itu terbuang begitu saja, hilang begitu saja. Udah mulai aja dari sekarang gitu ya. Nah, jadi saya mengambil kata-kata bijak. Menulislah maka engkau akan abadi, itu dari Buya Hamka, atau The True Alchemist that do not change lead into gold, they change the world into words. Jadi nggak usah saya bahas ya. Intinya kalau teman-teman suka baca buku tentang alkemis mungkin akan paham. Kalau tidak masalah, kita lanjutkan. Nah, kita udah mulai lebih spesifik lagi tentang karya ilmiah. Tadi saya sudah menyinggung di awal tentang beberapa manfaat ketika kita menulis karya ilmiah. Tapi sekarang kita akan bicara dari perspektif yang eh, sebenarnya manfaat bagi kita secara tidak langsung dari menulis karya ilmiah itu apa sih, gitu kan ya. Nah, ini ada dua jenis bacaan contohnya, atau tulisan. Mau teman-teman menulis atau membaca konteksnya sama. Pertama ada jenis karya yang dia non ilmiah, kita sebut jenis sastra ya. Kemudian yang kedua ada yang ilmiah. Nah, saat teman-teman menulis tulisan-tulisan yang dia fiksi, sastra, atau teman-teman membaca tulisan-tulisan yang dia bersifat sastra atau atau fiksi, saat itu teman-teman sedang belajar melembutkan diri teman-teman sekalian. Apa yang dilembutkan? Perasaan, pikiran, dan bahasa. Karena apa? Orang-orang yang terbiasa membaca buku non-fiksi seperti sastra, lalu dia menulis di bidang itu, mereka punya kepekaan dan kelembutan yang berbeda dibanding orang yang lain. Seperti itu. Jadi saat kita menulis non-fiksi seperti sastra, itu kita sedang belajar untuk melembutkan rasa kita masing-masing. Saat kita membaca buku-buku sastra, kita sedang belajar untuk melembutkan perasaan kita masing-masing. Dan kalimat-kalimat kita saat bertutur pun itu menjadi lebih indah seperti itu. Jadi tidak serampangan, agak nyaman didengar seperti itu. Itu adalah konteks dari karya fiksi. Nah, di bawahnya di sini saya tulis ada jenis karya ilmiah. Karya ilmiah itu mau kita belajar menulis atau membaca atau tulisan-tulisan ilmiah itu mengajarkan kita tentang cara berpikir yang logis dan sistematis. Kalau teman-teman dihadapkan pada sesuatu yang genting, contohnya gini, teman-teman harus mengambil keputusan yang sangat cepat gitu dalam sebuah sistem, atau misalnya kita ambil sampel dalam sebuah organisasi. Ada sesuatu yang tidak terduga. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ketika kita sudah mulai terbiasa untuk menulis karya ilmiah, membaca tulisan ilmiah,
kita akan terprogram dalam diri kita secara tidak langsung untuk berpikir secara logis dan sistematis. Keputusan apa yang diambil apabila menghadapi hal itu? Jika saya mengambil keputusan A, dampaknya apa? Bagaimana cara menghadapi dampak itu? Jika saya mengambil keputusan B, berapa banyak dampak yang akan dihasilkan? Mana keputusan yang lebih tepat? Semua itu bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Bukan berarti menghilangkan semua resiko, tapi teman-teman lebih sigap dalam mengambil keputusan, dan itu terlaksana secara logis dan sistematis. Ini sangat penting sekali sebagai kecakapan yang diperlukan di abad 21 ini. Artinya sesuatu yang bergerak dengan cepat yang memerlukan keputusan. Kalau teman-teman terlalu lama berpikir, itu tidak bisa menjadi daya saing ketika teman-teman menghadapi sesuatu yang genting. Makanya menulis seperti karya ilmiah atau membaca sesuatu yang berbau ilmiah itu akan mengasah teman-teman untuk logis dan sistematis di luar dari kemampuan seperti analisis. Dan ketika teman-teman nanti berbicara pun, itu teman-teman akan memiliki runutan yang lebih bagus. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, mana ya yang lebih bagus, sastra atau ilmiah? Dua-duanya sama bagusnya. Yang tidak bagus yang tidak membaca keduanya sama sekali pun, yang tidak menulis atau mencoba menulis keduanya sama sekali. Bisa nggak kita membaca keduanya? Oh, tentu saja bisa. Sangat bisa sekali. Kalau kita bisa membaca dua-duanya, maka kita mencoba untuk menyeimbangkan diri dalam berbagai hal. Tapi kalau misalnya belum bisa, paling tidak sukai satu dulu, coba kuasai satu dulu. Jika kemudian nanti teman-teman tertarik mencoba yang lainnya, maka silahkan coba. Daripada tidak sama sekali kan ya. Nah, itu kurang lebih gambaran yang bisa saya jelaskan tentang sebenarnya apa sih yang kita lakukan saat kita menulis karya ilmiah. Jadi teman-teman nanti akan belajar tentang hal-hal yang dia logis, sistematis, dan teman-teman punya dana analisis yang berbeda. Seperti itu. Jadi dua-duanya sama baiknya. Tidak ada yang lebih baik satu sama lain. Yang tidak baik adalah yang tidak membaca dan menulis salah satu di antaranya. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu dibandingkan. Tidak perlu membuat klan-klan atau kubu-kubu tertentu. Gitu ya. Nah, banyak juga yang sering bertanya tentang saya, gimana sih supaya membangun motivasi tentang menulis itu? Saya sering bilang bahwa tidak ada motivasi menulis. Tapi baiklah, karena di sini saya harus menjelaskan secara tertulis materi ini, dan harus ada motivasi itu, maka ada 3 motivasi. Pertama, mulai tulis. Kedua, terus tulis. Ketiga, tulis terus. Intinya apa? Ya tulis aja, tulis aja, tulis aja. Kita coba analogi berenang deh. Teman-teman ingin bisa berenang, betul ya? Lalu teman-teman baca buku tentang berenang, teman-teman melihat video tentang berenang. Apakah dengan teman-teman membaca buku teori berenang, melihat video tutorial berenang, teman-teman bisa berenang? Bisa jadi tidak sama sekali. Terus bagaimana teori berenang yang benar? Ya masuk ke kolam, mulai bergerak di sana. Artinya apa? Ya udah nyebur aja di kolam itu, maka teman-teman akan belajar berenang. Begitu juga menulis. Tidak ada teori dan motivasi menulis sebenarnya. Yang ada adalah silakan tulis. Mulai tulis dari saat ini. Kalau sudah lelah, coba terus pertahankan proses menulis itu. Kemudian apalagi tulis terus sampai teman-teman menemukan sesi atau sensasi kebahagiaannya. Berapa lama? Bisa jadi setahun, bisa jadi seminggu, bisa jadi 10 tahun, bisa jadi seumur hidup. Lama banget, tidak masalah, teman-teman akan mendapatkan additional value dari sana. Jadi silakan mulai tulis, tulis aja, pokoknya tulis aja. Jangan banyak-banyak baca teori yang banget-banget lah ya. Teori tentang kepenulisan itu nanti sesinya setelah teman-teman sudah mulai menulis. Teman-teman menulis, direvisi, itu ada teori penggunaan kaidah misalkan. Jadi silakan pelajari. Tapi kalau belum menulis sudah khawatir tentang nanti direvisi, wah itu tidak jadi itu nanti. Capek-capek datang ke sini tidak menghasilkan apa-apa, gitu ya. Itu kurang lebih yang bisa saya jelaskan di sini. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan sekarang? Teman-teman sudah hadir di sesi hari ini. Saya berharap atau kita semua berharap setelah ini teman-teman memiliki motivasi yang lebih baik tentang proses menulis itu sendiri, bahwa teman-teman punya kapasitas dan kemampuan yang sama serta peluang yang sama baiknya di antara yang lain untuk berkesempatan menulis sebuah karya ilmiah yang itu akan menjadi uh, akan diajukan di program kreativitas mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa ini itu adalah satu momentum yang hanya ditemukan ketika mahasiswa A1 saja. Jadi silakan manfaatkan dengan baik, dan saya percaya teman-teman akan mulai dari saat ini. Gimana cara mulainya? Saya kok masih pusing. Aduh, mulai aja dah. Dari mana? Playwriting dulu, cara-cara dulu. Apa yang bisa saya kerjakan? Aduh, jurusan saya di bidang pertanian. Apa ide pertanian? Silahkan pelajari di playwriting nanti. Gimana? Ya cari-cari ide.
Saya di pendidikan, silahkan temukan ide-ide tentang kependidikan. Bagaimana? Silahkan gali lagi di proses pre-writing nanti. Kemudian setelah itu ditulis. Nah, kita sepakat bahwa teman-teman yang hadir di sini pastikan untuk berani menyelesaikan satu karya ilmiah yang itu nanti bisa diajukan menjadi PKN. Kalau tidak bagaimana? Ya tidak masalah, yang penting teman-teman sudah mencoba. Kalau saya nggak suka karya ilmiah bagaimana? Tulis apa aja yang penting tulis, gitu kan ya. Sehingga nanti teman-teman bisa menjadi mengasah keterampilan menulis. Karena bagi saya menulis itu adalah kecakapan yang bisa dimiliki oleh setiap orang asal dia memiliki semangat dan konsistensi seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama ini. Selanjutnya nanti akan ada diskusi dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.